Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa satu minggu lagi telah lewat. Dan hari ini kira-kira ada hal apa yang akan terjadi ya. Semoga di minggu ini hal-hal yang mungkin Bapak Ibu Saudara sedang dambakan, inginkan, boleh terwujud. Tapi kalaupun belum, mungkin Tuhan sudah menyimpan yang jauh lebih baik. Mari sama-sama kita memuji namanya. Kidung Jemaat 391, Kidung Jemaat 391, puji Tuhan, haleluya. Kidung Jemaat 391, bait pertama dan kedua, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Segala sesuatu ditanggung Tuhanmu. Mengapa lagi takut? Percayalah teguh. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh memuji nama-Mu, bahwa Engkaulah Allah yang kami sembah, yang telah bangkit dan menang, maka kami menjadi orang-orang juga yang boleh memuji Tuhan selamanya. Tuhan, sebentar sebelum kami berkarya dalam hidup ini, melakukan aktivitas kami dan kehidupan kami, biarlah pertama-tama kami andalkan Tuhan. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan akan selalu bersyukur. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka dari Keluaran 35 ayat 22. Keluaran 35 ayat 22 sampai 29. Keluaran 35 ayat 22 sampai 29. 22 sampai 29. Dengarkanlah sabda Tuhan. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, anting-anting materai dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah dan kulit lumba-lumba datang membawanya. Setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak atau tembaga membawa persembahan khusus yang kepada Tuhan itu, dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu. Setiap perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus. Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian memintal bulu kambing, pemimpin-pemimpin pembawa permata krisopras dan permata tatahan dan baju efod untuk tutupan dada, rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya untuk membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa untuk dilakukan mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya kemarin lihat kayaknya udah beberapa kali kalau ibadah atau mimpin ibadah di gereja lain, mungkin di kelas Cirebon kayak di Pengampon, Veteran Tasik, atau kemarin juga kayak di Kuningan, kemudian di gereja-gereja besar di Jakarta atau di Bandung waktu peneguhan itu pakai yang namanya QRIS. Jadi QRIS itu apa? Kita nge-scan dari handphone kita semacam foto, ada satu bagian, nanti dia akan terhubung dengan
rekening bank. Nah, kita langsung transfer dari handphone. Persembahan udah canggih banget ya. Persembahan dengan QRIS, waduh. Udah bukan lagi uang tunai, sudah bentuknya, kalau telepon itu kan angka itu kan dari data ya. Data antar bank yang dioper. Nah, kalau orang Israel dikasih tahu bahwa di masa depan mereka akan memberikan persembahan melalui handphone, kayaknya mungkin mereka nggak percaya ya. Handphone aja mereka nggak tahu gitu ya. Berbeda sekali dengan orang pada zaman Israel. Persembahan pada masa itu, pengumpulan persembahan itu khususnya di rumah ibadah di kemah suci mulai dalam ayat ini. Bahwa orang-orang membawa persembahan itu untuk melengkapi kebutuhan kemah suci. Jadi kemah suci itu dari kain-kain kemahnya, barang-barang di dalamnya, pakaian si imamnya, peralatan-peralatannya, itu semua orang bawa dari rumah, apa yang bisa diberikan supaya kemah suci itu bisa didirikan sebuah tempat dan juga ibadah. Dan semua merelakan bagian yang berharga semua tuh mahal-mahal, permata mahal, kain-kain lenan itu mahal, kemudian perunggu dan segala macamnya mahal, semuanya mahal yang dibawa ke bait Allah tuh. Mungkin kelihatannya kayak merugi gitu ya. Tetapi kita melihat bahwa di sini apa yang bisa kita lihat, bahwa setiap orang memberikan yang terbaik dan yang terutama dengan sukarela. Terbaik boleh, tapi harus sukarela. Nomor satunya sukarela dulu, baru terbaik. Bukan terbaik dulu baru sukarela. Karena kadang ketika kita terbaik, kita nggak sukarela, pemberian itu tidak jadi tulus dan pemberian itu tidak membawa keharuman bagi nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, memberikan persembahan itu seperti orang Israel bukan hanya memberi apa yang dalam bentuk materi. Memberi itu juga melalui kehidupan kita. Ketika kita mempersembahkan hidup untuk Tuhan, sudah kita sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam aktivitas kita. Atau terlebih lagi bagi Bapak Ibu yang bergereja, saya undang untuk di gereja manapun Bapak Ibu, baik di Sindang maupun di Bapak Ibu dari gereja lain yang mendengarkan tentang sabda ini, berilah diri untuk melayani Tuhan. Persembahan buat Tuhan itu bukan cuma yang tunai, itu penting untuk pembangunan rumah Tuhan, tapi yang jauh lebih penting, kalau kita ngerasa aduh aku nggak ada uang, jangan lupa ingat bahwa persembahan nggak cuma uang kok. Persembahan itu juga tenaga, waktu, dan hidup. Memberikan diri kita untuk pelayanan itu jadi juga persembahan. Dan kalau tadi waktu dan tenaga persembahan pelayanan, ada jauh lagi yang lebih besar lagi ya, jadi dari uang ada yang lebih besar daripada uang, persembahan materi, waktu dan tenaga di gereja, ada yang lebih besar lagi, yaitu persembahan hidup. Dimana dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita lagi di toko, lagi bekerja, dimanapun kita berada dengan tetangga, dengan keluarga, mempersembahkan hidup, bahwa Tuhan pakai aku untuk nolong orang, pakai aku untuk jadi teladan baik bagi orang lain. Itu persembahan. Dan kalau kita tadi udah nggak punya materi, nggak punya waktu, minimal persembahkan jadi orang baik. Jangan udah nggak ngasih materi, nggak punya waktu ke gereja, jadi orang yang menyebalkan, kerjanya marah-marah, kerjanya mendendam, kerjanya egois, merugikan orang lain, mau menang sendiri. Itu berarti udah nggak ada yang diberikan. Jangan sampai ketika kita harusnya memberikan persembahan sebagai syukur kita nggak memberikan satu pun, maka Tuhan akan ambil semuanya. Sekali lagi, kalau kita dikasih kesempatan untuk memberikan 4 persembahan itu dan kita tidak memberikannya dengan baik, maka Tuhan akan mengambil apa yang jadi milik Tuhan. Jadi berikan apa yang jadi bagian punya Tuhan, kita berikan, karena sebenarnya kalau mau ditanya semuanya punya Tuhan. Tapi ketika kita ada kesempatan, berikan. Mari bersama-sama hari ini kita persembahkan hidup kita untuk Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini boleh bersama-sama belajar dari umat Israel, belajar mempersembahkan dengan sukarela dari hal materi, tapi yang jauh lebih penting dari itu tenaga dan waktu untuk melayani, tapi yang jauh lebih daripada itu hidup kami, agar kami jadi teladan, kami jadi orang baik, kami jadi orang membantu sesama kami. Itu yang jauh lebih penting, dan mampukan kami bisa mempersembahkan hidup kami Tuhan hari ini kepadamu. Kami serahkan dalam segala aktivitas kami, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.